Para peneliti dari Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ekoton) menemukan kandungan mikroplastik dalam Sungai Ciliwung. Hasil ini didapat dari penelitian sampel air di Sungai Ciliwung, Kota Bogor, Jawa Barat. Cemaran yang mengkhawatirkan adalah mikroplastik dan fosfat. Kandungan fosfat dalam sampel air Sungai Ciliwung diklaim 5 kali lebih tinggi dibandingkan kondisi standar. Jadi tadi kita sudah menguji rapid test mikroplastik menunjukkan ada 5 partikel mikroplastik di dalam 2 liter air ya. Jadi ada 5 partikel dalam 2 liter air di Ciliwung ini. Kita kemudian menemukan juga kontaminasi fosfat yang tinggi dan nitrat. Jadi fosfat itu mencapai 1 ppm dan nitratnya mencapai 2 ppm. Tapi yang khawatir adalah fosfat. Jadi fosfatnya ini standarnya 0,2 ppm dan di Ciliwung 1 ppm. Artinya ini adalah 5 kali lipat dari standar gitu ya. Sebelumnya, peneliti Ekoton juga menemukan kandungan mikroplastik pada air sungai Citarum, Citandui, Cipaganti, dan Ciwulan. Terkait temuan ini, Ekoton melakukan somasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena dinilai lalai menangani sungai. Ekoton mendesak Gubernur Jawa Barat serius memulihkan sungai. Beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan untuk Sungai Citarum telah dilakukan berbagai macam upaya untuk membersihkan. Salah satunya dengan mengurangi 2.700 ton sampah per hari yang sebelumnya dibuang ke Sungai Citarum. Tahun-tahun ke depan, Sungai Citarum akan jauh lebih bersih, ya. Dan juga persampahan sudah kita kurangi sampai 2.700 ton per hari. Yang biasanya masuk ke Sungai Citarum dari anak-anak sungai dan ke laut. Nah, itu juga kami lakukan. Peneliti Ekoton menyebut ada bahaya besar di balik tercemarnya sungai oleh limbah mikroplastik. Ikan yang terpapar mikroplastik sangat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seperti apa persisnya temuan-temuan dari peneliti Ekoton saat memantau kondisi air sungai di Jawa Barat dan apa dampaknya bagi kehidupan sekitar? Lantas, bagaimana tindak lanjut terkait dengan somasi ini? Kita akan sapa Direktur Ekoton Prigi Arisandi. Selamat malam, Pak Prigi. Selamat malam, Mbak Lydia. Baik, kami sebelumnya sudah berupaya untuk menghadirkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar Prima Mayaning Tias, hingga Sekda Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaat Maja untuk bergabung. Namun hingga kini pihak Pemprov Jawa Barat masih belum bersedia untuk berdialog terkait dengan hal ini. Jadi saya langsung ke Pak Prigi saja ya, Pak Prigi. Mungkin, Mbak. Kenapa? Sedang bersih-bersih Citarum mungkin mereka. Saya langsung ke Pak Prigi aja. Jadi cemaran apa saja yang ditemukan oleh tim Ekoton? Jadi kita ini kan sedang melakukan ekspedisi Sungai Nusantara. Jadi kita ini sedang mendeteksi kesehatan sungai-sungai yang ada di Indonesia. Dan saat ini kami ada di Jawa Barat. Kami sudah ke Citandui, kemudian Ciwulan, kemudian Cipaganti, Citarum. Dan hari ini kami ada di Ciliwung dan kami menemukan semua sungai-sungai yang ada di Jawa Barat ini terkontaminasi oleh mikroplastik. Dan salah satu parameter yang juga kami temukan adalah fosfat. Fosfatnya sangat tinggi, kemudian beberapa sungai juga mengandung logam berat. Ini menunjukkan kalau sungai-sungai di Jawa Barat tidak terurus begitu loh. Sedang dalam kondisi sakit dan sedang dalam kondisi tercemar. Ini kemudian sangat berbahaya karena sumber pencemaran berupa sampah-sampah plastik itu masih tercecer, masih terlihat nyata gitu ya. Kalau kita lihat di Dayeuhkolot, kemudian di Rancaengkek, di beberapa lokasi di Bandung itu ternyata sungainya masih dipenuhi oleh sampah plastik kayak tas kresek, sedotan, styrofoam gitu. Bahkan sepertinya ini pemerintah tidak menyediakan infrastruktur atau sarana pembuangan sampah sehingga masyarakat ini seolah-olah ya ini nggak ada alternatif ya dibuangnya ke sungai begitu. Kandungan apa saja yang perlu diwaspadai dan seberapa berbahaya ini? Jadi yang pertama ini memang kita melihat adalah limbah domestik. Jadi kita ini kan tidak punya sarana ipal komunal. Jadi kita semua lah, kita rata-rata kita ini sampah dari kamar mandi kita, dari dapur kita, dari laundry kita itu langsung terbuang ke sungai tanpa terolah gitu loh. Ini kemudian dampaknya adalah ada peningkatan kadar fosfat. Jadi fosfat itu di dalam
PP 22 tahun 2021 itu menunjukkan tidak boleh lebih dari 0,2 ppm. Tapi faktanya di beberapa sungai ada yang 1 ppm, 2 ppm, ini kan di atas standar gitu. Ini fosfat. Kemudian ada nitrit. Ini juga menunjukkan indikator kalau seperti air seni dari kamar mandi itu tidak terolah. Itu kemudian menjadikan kadar nitrit dan nitrat itu overload. Kemudian yang ketiga adalah logam berat. Di beberapa sungai di Citarum dan di Ciwulan karena memang ada aktivitas limbah industri tekstil ya. Bisa dibayangkan di Majalaya itu ada 500 industri di dalam satu kecamatan itu membuang limbahnya, dan kami melihat langsung beberapa industri ini tanpa sungkan-sungkan mereka membuang limbahnya hitam itu ke sungai. Ini menimbulkan kontaminasi kupru, mangan, dan besi. Logam berat ini digunakan untuk mengikat pewarna kain sehingga warnanya jadi ngejreng gitu ya. Inilah kemudian saya melihat lemahnya pengawasan. Dan yang terakhir adalah mikroplastik. Mikroplastik yang berbahaya. Temuan terakhir di Belanda dan di Inggris menemukan bahwasanya mikroplastik sudah ada dalam darah manusia. Jadi semua sampah yang dibuang ke sungai itu akan terfragmentasi menjadi partikel-partikel kecil berukuran lebih kecil dari 5 mm yang disebut mikroplastik. Dan ini masuk ke dalam air. Kemudian kita juga menemukan ternyata mikroplastik di Citarum sudah dikonsumsi oleh ikan. Jadi kita sudah meneliti 20 spesies ikan di Lahar, kemudian di Citarum Hilir, ternyata ikan-ikan di sana mengandung mikroplastik. Artinya apa? Sampah yang kita buang akan kembali kita konsumsi, kita makan. Gitu. Padahal mikroplastik sangat berbahaya. Karena dia adalah transporter yang dia akan menyerap polutan di air dan kemudian akan melepasnya dalam tubuh kita saat kita mengkonsumsi mikroplastik. Begitu. Oke. Sungai mana yang paling tercemar di antara 5 sungai ini? Citarum ini menurut saya paling tinggi beban pencemarannya karena kita melihat di Majalaya itu adalah dikatakan 500 industri yang kemudian kita akan sangat kesulitan untuk mengawasinya. Belum lagi di Purwakarta ada pabrik kertas. Pabrik kertas ini kan dia menggunakan sampah plastik gitu ya, dan dia mencaca dan dia membuang ke Citarum. Jadi di Purwakarta, di Karawang, kemudian di Majalaya, Citarum ini kayak disiksa gitu oleh buangan limbah yang kemudian tidak terolah begitu. Pak Prigi, dari penelitian atau dari apa yang Anda cermati ini, titik mana yang kemudian harus diwaspadai, yang kemudian harus dibenahi Pemprov Jawa Barat? Karena kalau tadi Anda katakan Citarum paling tercemar lewat titik-titik lokasi industri begitu, kemudian di mana yang kemudian harus dibenahi lebih dulu? Karena kan kalau kita bicara soal sungai itu bentangannya panjang. Iya, betul sekali. Menurut saya sih solusinya adalah dipindahkan Ciliwung Citarumnya ini. Jadi kita harus memindahkan, pilihannya ada 2, memindahkan industri atau memindahkan Citarum gitu loh. Jadi Citarum harus dipindah, digeser, atau kedua memindahkan industri. Mana yang dipilih yang paling mungkin adalah ini, memindahkan industri kalau pemerintah mau. Yang kedua, ada 3 sungai yang masuk dari kota Bandung ke Citarum, yaitu Citepus, kemudian Cidurian, dan Cikapundung. 3 sungai ini yang dekat dengan gedung sate ya, yang dekat dengan kantor Gubernur Jawa Barat di Bandung. Menurut saya 3 sungai inilah yang harus dikendalikan. Citepus, Cidurian, dan Cikapundung. Mereka harus bersih. Dan jangan lupa kita punya PP 22 tahun 2021 bahwasanya sungai kita itu harus nihil sampah. Baik. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Oke. Pak Prigi, ini kan tadi Anda katakan di awal, ini bagian dari ekspedisi yang dilakukan ekspedisi Nusantara ya Pak Prigi, koreksi saya kalau salah. Jadi bagaimana dengan provinsi lain? Kalau tadi Anda sempat jabarkan soal Jawa Barat, kemudian sampai disomasi oleh Ekoton, bagaimana dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, atau provinsi-provinsi lain yang juga ada dalam ekspedisi Nusantara ini? Sama gubernur-gubernur kita di Jawa ini tidak concern, tidak memprioritaskan problem sungai. Jadi teman-teman sekalian pemirsa Kompas TV bisa melihat ada 20 episode ekspedisi 3 sungai. Kita ada 20 film dokumenter bisa dilihat di YouTube. Itu menceritakan bagaimana Berantas, Bengawan Solo, dan Citarum itu kemudian kayak diabaikan gitu loh. Pak Prigi, artinya semua gubernur di Pulau Jawa, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur juga ikut disomasi? Itu somasinya sudah beberapa waktu yang lalu. Jadi tahun 2021 kita mensomasi Gubernur Jawa Timur, kemudian Gubernur Jawa Tengah, dan
minggu kemarin kita mensomasi Gubernur Jawa Barat. Berarti nggak cuma Jawa Barat ya? Kenapa? Berarti nggak cuma Jawa Barat? Oh tidak, semua Oke. gubernur. Kemudian di nextnya Jawa. setelah somasi ini harapannya apa? Sebenarnya kan kita somasi karena mereka lalai. Oke. Mereka mengabaikan. Sungai ini penting, sungai ini sumber peradaban, dan ironisnya sungai ini menjadi bahan baku air minum kita. Baik. Orang Bandung, orang Jakarta, orang Semarang, orang Surabaya itu minum air sungai. Oke. Namun gubernur-gubernur tidak care pada masalah sungai, membiarkan sungai ini mati begitu. Terima kasih Pak Prigi Arisandi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Tentu harapannya ini kemudian juga jadi perhatian bagi pemerintah provinsi untuk kemudian ikut membenahi dan juga membersihkan sungai dan juga lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Kami juga Sungai tadi sumber sudah kehidupan, berusaha untuk... Jangan buang sampah ke sungai, jangan buang sampah plastik ke sungai, karena sungai itu sumber kehidupan. Sungai Siap. ini kita pinjam dari generasi yang akan datang, maka harus dikembalikan dalam kondisi yang baik. Artinya nggak cuma PR dari Pemprov. Harus bertanggung jawab. Siap, artinya nggak cuma PR dari Pemprov, tapi juga PR buat kita masyarakat semua yang juga hidup di daerah bantaran sungai ya? Gubernur ini penyelenggara negara, provinsi mereka yang harus menjadi pioner, menginisiasi penyelamatan sungai-sungai di Jawa ini. Baik. Oke, Pak Prigi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami juga tadi sebelumnya sudah mencoba untuk menghubungi dari otoritas Provinsi Jawa Barat, namun masih belum ada yang merespon terkait dengan hal ini. Terima kasih. Saudara, usai jeda